Padahal sudah bapak semprot lo pakai obat buat basmi hama. Tapi kenapa tetap masih ada ulatnya ya? Keluh Pak Afif kepada Bu Latif istrinya. Sudahlah Pak, yang sabar saja. Lebih baik kita pisahkan yang masih layak untuk kita jual. Pagi itu, Pak Afif dan Bu Latif sedang menanam cabai di ladang belakang rumahnya. Akan tetapi, Pak Afif terlihat kurang bersemangat saat mengetahui beberapa batang cabainya terkena hama ulat. Pak Afif dan Bu Latif adalah sepasang suami istri. Mereka hidup cukup, tidak kurang maupun tidak lebih. Mereka pun memiliki dua anak. Anak yang pertama sudah sekolah SMP kelas 2 yang bernama Reni, dan yang satunya lagi masih berumur 5 tahun yang bernama Juna. Usai pagi tadi menyiapkan sarapan dan juga keperluan untuk Reni, Bu Latif dan juga Pak Afif terlihat tengah sibuk memilih cabai yang masih layak untuk dijual. Sedangkan Juna terkadang ikut dan juga bermain di sekitaran. Bu, aku main di sana ya Bu, ucap Juna sembari menunjuk ke tempat yang ia tuju. Iya nak, tapi jangan jauh-jauh ya, hati-hati kalau bermain. Iya Bu. Setelah 1 jam kemudian, Pak Afif kini mengumpulkan cabai yang layak untuk dijual dimasukkan ke dalam salah satu wadah. Sedangkan cabai yang berulat mungkin akan ia jemur dan kemudian dipilih biji-bijinya untuk ditanam lagi. Bu, ini bagaimana ya Bu? Kalau cabainya seperti ini terus, nanti kita bisa rugi Bu. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sudahlah Pak, kita sabar saja, kita pilih dulu cabainya Pak. Setelahnya mereka pun kembali ke rumah untuk istirahat sebentar, kemudian dilanjut membersihkan cabai-cabai tadi, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan akan dijual. Sesampainya di rumah, Pak Afif dan juga Bu Latif pun langsung memasukkan cabainya ke dalam plastik dan juga ditimbang supaya sesuai. Bu, ini kalau kita kurangin saja gimana cabainya Bu? Tapi Pak, kalau dikurangin nanti para pembeli jadi malas beli dan kecewa loh Pak. Ya daripada kita tetap jual seperti biasanya tapi kita rugi Bu. Apalagi kan gagal panen terus, kita itu kurangin saja Bu. Jangan Pak, sudah Pak. Daripada nanti malah kita kehilangan para pelanggan, malah kita tambah susah Pak. Ya sudahlah Bu, terserah Ibu saja. Mereka biasanya cukup menata cabainya di meja warung depan rumah yang memang sengaja dibuat di situ. Nantinya, para pembeli yang akan datang ke tempatnya dan para tukang sayur keliling hingga ibu-ibu rumah tangga biasa. Seusai menata cabainya di meja, Pak Afif dan juga Bu Latif kini bergantian untuk mandi, lalu dilanjut menjaga di depan rumah. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Pak Afif pun kemudian duduk di depan sembari menunggu para pembeli. Sedangkan Bu Latif sedang menidurkan Juna yang sedang mengantuk, dan selang beberapa saat kemudian datanglah pembeli satu persatu dan kemudian memborong dagangan mereka. Namun ternyata ada yang tidak sampai kebagian karena memang cabai yang dijualnya kini lebih sedikit dari biasanya. Bu Latif pun menyusul ke depan seusai Juna sudah tertidur, lalu berkata kepada para pembeli bahwa panen kali ini tidak banyak. Maaf ya Bu, kali ini panen cabainya lebih sedikit dari biasanya Bu, jadi cuma segitu saja adanya. Aduh Bu, emangnya kenapa sih Bu? Ya, soalnya ladang cabai kami itu kena hama Bu, jadi hasilnya sedikit. Hah? Saya itu lebih suka beli di sini loh Bu, karena harganya murah dan dapat banyak lah. Daripada di sebelah sudah mahal sedikit lagi. Iya ya Bu, maaf ya Bu, besok-besok lagi siapa tahu kebagian. Dan pada saat itu beberapa ibu-ibu yang tidak kebagian cabainya pun kecewa karena mereka lebih suka membeli cabai di warungnya Pak Afif daripada di warung sebelah. Pak Afif dan juga Bu Latif pun akhirnya hanya bisa meminta maaf dan meminta doanya agar panen selanjutnya bisa banyak lagi. Seusai kepergian para pembeli, mereka kini beres-beres warungnya dan segera memasuki ke dalam rumah untuk menghitung hasil jualan pagi itu.
Setelah dibereskan dan selesai menghitung penghasilan pagi itu, Pak Afif kemudian izin terhadap Bu Latif untuk membeli pestisida dan kemudian membeli bibit cabai lagi. Bu, Bapak pergi dulu ya Bu, mau beli pestisida sama cari bibit cabai lagi Bu. Dengan motornya, Pak Afif pun langsung bergegas menuju ke pasar dan setibanya di sana, Pak Afif menanyakan kepada penjaga toko soal pestisida yang ampuh untuk mengusir ulat cabai. Setelah membeli keperluan, Pak Afif pun lanjut membelikan jajanan untuk Juna, kemudian Pak Afif pun pulang ke rumah. Sementara Bu Latif terlihat tengah mengecek jemuran cabai yang tidak layak untuk dijual. Dan ternyata cabai itu sudah kering. Wah, sudah kering ternyata. Padahal baru saja dijemur 3 jam. Tapi memang hari ini panas juga sih. Gumam Bu Latif, dan segera Bu Latif pun memilih biji-bijinya lalu diberikan kepada Pak Afif. Malam harinya, Pak Afif terlihat tengah pusing karena memikirkan hasil panen yang selalu gagal gara-gara terkena hama. Hingga akhirnya dia pun memilih untuk pergi menongkrong di warung dekat rumah. Kemudian Pak Afif pun bergegas berjalan kaki menuju ke warung karena letak warungnya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian Pak Afif pun sampai di warung itu dan ternyata sudah ada beberapa bapak-bapak yang tengah berkumpul di sana. Bu, pesan kopi secangkir ya? Iya Pak, sebentar ya Pak, saya buatin dulu. Saat itu Pak Afif pun mengobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di warung itu. Mereka juga menanyakan soal ladangnya Pak Afif yang terkena gagal panen. Gimana Pak ladangnya Pak? Katanya gagal panen ya? Iya Pak, pusing aku Pak, diserang sama ulat. Dan pada saat itu Pak Afif pun mendengar salah satu di antara mereka tengah membicarakan soal ladang cabai milik tetangganya itu. Yang sama juga jualan cabai, akan tetapi ladang itu tidak terkena hama ulat sama sekali. Tapi ladangnya Pak Ujang itu katanya tidak terkena hama ulat sama sekali loh Pak. Ah, masa sih Pak? Ini kan lagi musim hama Pak. Iya Pak, malah panennya itu melimpah ruah loh. Namanya juga rezeki Pak. Mau bagaimana lagi? Mungkin ini belum rezeki saya ya Pak, sahut Pak Afif. Ya, di warung itu mereka pun mengobrol sampai larut malam. Mereka pun membicarakan macam-macam, bahkan mereka pula sembari bermain catur untuk menghibur diri sampai tak terasa waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pak Afif yang sudah dipesan oleh istrinya untuk tidak pulang sampai larut malam, akhirnya dia pun segera pulang berpamitan dengan bapak-bapak yang lain. Dan pada saat itu Pak Afif yang tengah berjalan kaki pulang menuju rumah yang melewati jalanan yang sangat sepi sekali. Tiba-tiba saja Pak Afif kala itu merasa merinding karena melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas begitu saja. Tidak hanya itu, Pak Afif pun mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali masuk ke dalam hidung. Baunya seperti bau bangkai tikus. Bau apa ini? Gumam Pak Afif, dan saat itu juga Pak Afif pun langsung merinding sembari mengulus tangannya. Dia pun mencoba untuk mempercepat langkah kakinya, akan tetapi tiba-tiba saja Pak Afif dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Pak Afif yang saat itu merasa penasaran dengan apa yang ada di belakangnya itu. Dia pun kemudian mencoba untuk menoleh ke belakang, dan saat Pak Afif menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia ketika melihat ada sesosok pocong yang sangat mengerikan sekali. Sosok pocong itu wajahnya hancur dan penuh dengan darah, dengan pakaian yang berwarna putih lusuh bernoda tanah. Seketika tubuhnya pun terasa lemas dan juga gemetar, dan Pak Afif pun mencoba bergerak lari untuk kabur. Dengan lari terbirit-birit menuju ke rumah, beberapa saat kemudian akhirnya Pak Afif pun sampai di rumah dan dia pun segera mengetuk pintu rumah karena ternyata pintunya itu dikunci oleh Bu Latif. Bu, Ibu. Saat itu Bu Latif baru membukakan pintu dengan mengucek kedua matanya karena masih merasa mengantuk. Pak, Bapak kenapa sih Pak, kok ngos-ngosan begitu sih Pak? Enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Dan pada saat itu Pak Afif pun tidak menceritakan apapun kepada istrinya, lalu mereka pun beranjak tidur kembali.
Keesokan paginya, Pak Afif dan juga Bu Latif pun seusai menanam bibit cabai dan mereka rutin mengeceknya ke ladang dan memberikan pupuk serta menyemprotkan pestisida yang kemarin Pak Afif beli. Mereka pun berharap panen yang akan datang bisa lebih banyak dan berharap tidak diserang ulat seperti panen sebelumnya hingga berhari-hari lamanya. Kemudian sampailah di waktu untuk panen. Pak Afif dan juga Bu Latif kala itu pergi ke ladang pagi-pagi dengan bersemangat karena kemarin sore sudah dicek dan dipastikan hari ini bisa panen dan kemarin aman-aman saja. Akan tetapi setibanya di ladang, mereka kembali dibuat terkejut saat mendapati cabainya diserang ulat lagi, malah lebih parah daripada kemarin, dan usai dipilih-pilih hanya sedikit yang mereka bisa jual. Ya Allah bu, kok banyak banget ulatnya sih bu? Kok bisa-bisa ya pak? Padahal kan kemarin sore kita sudah lihat toh, nggak ada ulatnya sama sekali loh pak. Iya ya bu, pusing bapak ini. Bapak ini harus gimana lagi? Padahal bapak sudah beli pestisidanya yang paling mahal loh bu. Katanya ampuh, tapi nyatanya kok sama sekali nggak ada fungsinya. Sudahlah pak, yang sabar, mungkin belum rezeki kita. Sudah yuk kita pilihin lagi yang bagus-bagus saja pak. Dengan lesu, mereka berdua pun kemudian memilih cabai-cabai yang layak untuk dijual. Setelah semuanya sudah selesai dipilih, Pak Afif dan juga Bu Latif pun kemudian kembali ke rumah. Setelah sudah sampai di rumah, mereka langsung lemas dan juga termenung. Namun mau bagaimana lagi, meskipun sedikit mereka akan tetap jualan hari itu. Jelas rugi sekali, bahkan rugi banyak jika harus terus-terusan begini. Duh, bapak ini pusing, lemes. Kalau begini terus kita bisa-bisa bangkrut bu. Apalagi modalnya mau dapat dari mana lagi coba kita. Iya pak, ibu juga sudah pusing, sedih. Bu Latif saat itu merasa curiga bahwa mungkin ada orang yang nakal dan mengirimkan sesuatu kepada mereka sehingga mereka selalu gagal panen terus-menerus. Sesuatu yang di sini yang dimaksud adalah guna-guna. Pak, bapak, ibu kok jadi curiga ya pak? Curiga gimana toh bu? Ya ibu itu curiga pak, kalau ada orang yang sengaja mengirimkan sesuatu, jadi kita itu gagal panen terus pak. Hah? Maksudnya gimana toh bu? Bapak nggak maksud. Ya ada yang kirim guna-guna gitu loh pak. Pak Afif yang mendengarkan penuturan istrinya itu pun langsung terkejut dan dia pun kemungkinan besok akan mendatangi seseorang dukun yang ada di desa lain untuk menanyakan hal itu. Masa sih bu? Ya sudah, kalau memang begitu, besok bapak akan pergi ke dukun yang katanya orang-orang ampuh. Bapak akan tanyakan itu bu. Iya pak, lebih baik begitu. Akhirnya malam itu pun mereka pun segera tidur karena sudah lelah tenaga dan juga batin. Keesokan paginya, Pak Afif pun sarapan terlebih dahulu bersama dengan anak dan juga istrinya. Setelah selesai sarapan, Reni pun langsung berpamitan untuk berangkat sekolah dan kemudian disusul Pak Afif untuk mendatangi seseorang dukun. Kalau begitu, Bapak pergi dulu ya Bu. Bapak jadi pergi ke sana Pak? Ya jadi toh Bu, Bapak itu sudah penasaran. Akhirnya Pak Afif dengan menggunakan motornya pun menuju ke rumah seseorang dukun yang ada di desa lain yang bernama Mbah Marjan. Setibanya di rumah Mbah Marjan dan beberapa saat kemudian keluarlah seseorang kakek tua menemui Pak Afif dan mempersilahkan Pak Afif untuk masuk ke dalam rumah. Ayo silakan masuk, ucap Mbah Marjan setelah masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Pak Afif pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu Pak Afif meminta kepada dukun itu untuk mengecek ladang cabainya dengan mata batin. Apakah ada yang sengaja mengirimkan sesuatu terhadap keluarganya itu? Mbah, mohon maaf mbah, saya kesini mau minta bantuan sama mbah untuk menerawangkan soal ladang cabai saya mbah. Kenapa ya? Kok selalu gagal panen terus mbah? Apa ada yang sengaja mengirimkan sesuatu terhadap keluarga saya mbah? Mendengarkan hal itu, Mbah Marjan pun manggut-manggut dan langsung menerawang dengan mata batinnya.
Saat itu Mbah Marjan pun memejamkan matanya dan kemudian membuka mata batinnya. Dengan fokus, Mbah Marjan pun merapalkan mantra-mantra dan kemudian Pak Afif hanya melihat saja di hadapan Mbah Marjan. Beberapa saat kemudian, Mbah Marjan pun usai menerawang dan kemudian mengatakan kepada Pak Afif hasil penerawangannya itu. "Gimana, Mbah?" Iya betul, memang ada yang usil dengan keluargamu." Pak Afif saat itu pun meminta bantuan kepada Mbah Marjan untuk menanganinya. Namun dengan syarat nantinya Pak Afif harus membayar ke Mbah Marjan. Pak Afif pun tidak mempermasalahkan hal itu. Mbah, saya mau minta sama Mbah untuk menanganinya, Mbah, supaya ladang saya tidak gagal panen terus, Mbah." "Iya, siap. Bisa semua itu saya lakukan. Tapi semua itu ada maharnya, Nak." Maharnya apa ya, Mbah?" "Kamu harus membayar." Iya, Mbah. Apapun syaratnya. Yang penting ladang saya tidak gagal panen lagi, pasti saya penuhi, Mbah." Saat itu mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan ritual Mbah Marjan. Dan Mbah Marjan pun langsung merapalkan mantra-mantra pada sebuah air di dalam kendi. Dan itu bukan doa, melainkan sebuah mantra. Setelahnya, Mbah Marjan pun memberikan kendi itu dan meminta kepada Pak Afif untuk menyiramkannya di ladangnya. "Ini kendi, bawalah pulang, dan nanti air itu kamu siramkan di ladang cabaimu." Iya, Mbah." Mendengarkan hal itu, Pak Afif pun hanya manggut-manggut saja. Akan tetapi, sebelum pergi, Pak Afif kala itu mendadak terfikirkan sesuatu dan dia pun iseng bertanya kepada Mbah Marjan. Apakah Mbah Marjan bisa membantunya untuk menangani panen agar selalu banyak hasilnya? Mbah, maaf Mbah, saya mau bertanya sesuatu, Mbah. Apa Mbah bisa membuat hasil panen saya menjadi lebih banyak lagi, Mbah?" Masalah itu bisa. Kamu bisa melakukan penglaris dan nantinya bisa menambah pembeli dan juga membuat hasil panenmu itu melimpah ruah. Namun semua itu tidak gratis, Nak. Ada maharnya. Pak Afif yang tertarik akhirnya setuju dan berani membayar berapapun kepada Mbah Marjan. Kemudian Mbah Marjan pun menuju ke arah dapur untuk mengambil beberapa cabai dan kemudian Mbah Marjan pun duduk lagi dan mengeluarkan biji-biji cabai yang sudah diletakkan di sebuah wadah. Lalu Mbah Marjan pun mengambil sebuah tanah yang ternyata sudah disediakan di situ dan kemudian mencampurkan dengan biji cabai tadi. Lalu Mbah Marjan pun membacakan sebuah mantra terhadap biji-biji cabai itu. Saat itu Pak Afif pun memperhatikan Mbah Marjan yang sedang melakukan ritual. Hembusan angin kencang saat itu masuk ke dalam ruangan, membuat suasana menjadi lebih mencekam. Pak Afif pun merasakan merinding. Asap kemenyannya yang ada di dalam ruangan ritual itu pun mengepul dengan bau khas menyeruak. Beberapa saat kemudian, Mbah Marjan pun akhirnya usai melakukan ritualnya. Dan setelah selesai melakukan ritual, Mbah Marjan pun menyerahkan wadah berisi tanah dan juga biji cabai terhadap Pak Afif dan meminta Pak Afif untuk menanam biji cabai itu di ladangnya. Akan tetapi, sebelum dia harus membacakan mantra terlebih dahulu. "Ini nanti kamu bawa pulang dan tanam di ladangmu. Jangan lupa, sebelumnya kamu harus membacakan mantra terlebih dahulu. Ini mantranya ya." Ibu Mbah Marjan sembari memberikan kertas bertuliskan mantra. Iya Mbah, terima kasih banyak ya Mbah." Kemudian Pak Afif pun yang sudah paham, dia pun langsung beranjak pulang dan tidak lupa membayar mahar kepada Mbah Marjan. Ini Mbah uang maharnya." "Iya Nak, terima kasih." Setelahnya Pak Afif pun kemudian pulang. Tak terasa hari sudah sore. Pak Afif pun pulang dengan membawa wadah yang berisi tanah dan juga biji cabai yang sudah diberikan oleh Mbah Marjan. Beberapa saat kemudian Pak Afif pun sampai di rumah dan setibanya di rumah Pak Afif pun menceritakan jika memang benar ada yang mengusili. Namun semua itu sudah clear dan juga aman. Akan tetapi, Pak Afif tidak menceritakan soal dirinya yang melakukan penglaris kepada Bu Latif. Bu Latif pun lega mendengar yang telah mengusili mereka sudah dibereskan.
Keesokan paginya, seusai menanam bibit-bibit cabai pemberian dari Mbah Marjan, Pak Afif pun merawatnya sama seperti sebelumnya. Ia sempat berpikir jika ini gagal, maka dia akan mendatangi dukun dan meminta dibalikan uangnya. Kemudian mereka pun kembali ke rumah dan setelah selesai menanam bibit cabai itu. Singkat cerita, waktu panen pun telah tiba. Setelah benih yang ditanam dari Mbah Marjan dan kebetulan kala itu adalah hari Minggu dan Reni pun katanya mau ikut membantu panen. "Pak, Bu, Reni ikut panen ya?" "Ya sudah, ayo." Setibanya di ladang, mereka semua terkejut karena mendapati cabainya lebat sekali dan bergerombol dalam satu pohon. Sungguh jumlahnya 3 kali lipat dari biasanya. Setelah dilihat-lihat, ternyata bebas ulat dan semuanya mereka pun bersorak senang. Dengan segera, mereka pun langsung memanen cabai itu dan segera kembali ke rumah dan akan langsung menjualnya. Dan pada saat itu, Bu Latif yang merasa senang sekali kemudian bertanya dari mana Pak Afif mendapatkan benih cabai itu. Sedangkan Pak Afif kala itu hanya beralasan dia membeli di tempat yang lain tak seperti biasanya. "Wah, kalau begitu nanti Bapak belinya di tempat yang sekarang aja terus ya Pak?" "Iya Bu." Bahkan anehnya, kini dalam waktu 3 hari cabainya kembali panen dengan hasil yang melimpah yang berbeda dengan yang lainnya tanpa perlu bertanam-tanam lagi. Bu Latif dan juga Pak Afif pun kegirangan melihat hal itu dan entah bagaimana bisa seperti itu. Mereka enggan peduli, yang penting bisa panen banyak dan untung banyak. Bahkan kini mereka juga menjualnya di pasar dan laku keras semuanya. Di bulan berikutnya, panen setelahnya mereka pun untung banyak sekali. Sungguh sesuatu yang tidak disangka-sangka bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi, keanehan pun mulai terjadi di bulan kedua. Malam itu, Reni yang kala itu tengah begadang menonton TV, tiba-tiba saja kala itu dikejutkan dengan suara ketukan pintu di jam 3 pagi. Seketika, Reni pun merasa penasaran dengan siapa yang mengetuk pintu rumah mereka. Dan pada saat itu, Reni pun hendak mengeceknya dari jendela samping dan menyingkap horden sedikit. Dia pun kemudian berjalan mengendap-endap dan di saat itulah dia sudah menyingkap gorden itu. Dia malah langsung terlonjak jatuh ke belakang karena tepat di depan matanya terlihat ada sesosok yang menatapnya dari depan jendela tepat di depan wajahnya. Reni lemas ketakutan dan dengan sisa tenaganya dia pun berlari ke arah kamar dan dia pun bersembunyi di balik selimut. Akan tetapi tiba-tiba saja kala itu ia mendengar suara yang meminta dikembalikan tanah kuburan. "Kembalikan tanah kuburanku, kembalikan." Mendengarkan hal itu, Reni pun menangis. Seketika selimutnya ditarik oleh sesuatu. Nampaklah sesosok pocong yang murka menatap Reni dan dia pun yang tidak kuat akhirnya pingsan malam itu. Dan ternyata tanah yang dulu diberikan oleh Mbah Marjan yang dicampurkan dengan biji cabai itu adalah sebuah tanah sebuah makam dan pantaslah sosok itu marah karena tanahnya telah dicuri. Keesokan paginya, Reni pun tersadar dan langsung menceritakan semuanya kepada Pak Afif dan juga Bu Latif. Akan tetapi, mereka malah menganggap Reni kala itu halu dan memintanya untuk jangan begadang lagi. Reni pun kesal karena tidak ada yang percaya dan pagi itu mereka sedang sarapan bersama-sama dan Reni mulai menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. "Pak, Bu, semalam aku itu sedang nonton TV, Bu. Tiba-tiba ada kejadian mengerikan. Terus aku lari masuk ke dalam kamar, Bu. Nah, pas di dalam kamar, saya itu kan pakai selimut, Bu. Selimutnya itu ditarik, terus ada sosok pocong, Pak. Bu, aku takut banget." "Ah, masa sih, Ren? Kamu itu kebanyakan nonton film horor, jadi kebanyakan halusinasi." Sudahlah, kamu itu cuman halu. Habisin cepat nasi kamu, terus berangkat sekolah, nanti kamu terlambat loh." Saat itu, Reni yang merasa kesal akhirnya tidak menghabiskan nasi gorengnya dan kemudian langsung berangkat sekolah. Sebelumnya, mereka pun berpamitan terlebih dahulu.
Setelah Reni berangkat sekolah, singkat cerita, malamnya Reni pun kini memilih untuk tidur lebih awal dan di tengah-tengah malam Bu Latif merasa haus. Ia pun kemudian hendak mengambil air di belakang, namun Bu Latif kala itu dikejutkan dengan ketukan belakang rumah dan saat hendak menghampiri pintu. Bu Latif kala itu dikejutkan dengan suara yang terdengar dari arah luar rumah. "Kembalikan tanah kuburanku, kembalikan, kembalikan." Sontak, Bu Latif pun langsung lari pontang-panting menuju ke kamar dan segera menutup selimut. Pak Afif terbangun karena Bu Latif berisik, namun saat ditanya Bu Latif tidak menjawab. Tiba-tiba saja, kala itu terdengar pintu di depan diketuk-ketuk. Pak Afif mengira yang mengetuk pintu kamarnya itu adalah Reni dan segera dia pun beranjak membuka pintu. Namun saat pintunya dibuka, dia malah terkejut dan kaku saat mendapati sesosok pocong tengah berdiri tepat di depannya sembari berucap, "Kembalikan tanah kuburanku, kembalikan, kembalikan." Pak Afif yang telah diselimuti rasa ketakutan akhirnya dia pun pingsan. Sedangkan Bu Latif sempat mendengar Pak Afif berteriak-teriak kencang, namun setelahnya menjadi lenggang, sepi, dan tiba-tiba terasa seperti ada yang merebahkan tubuh di kasur. Bu Latif mengira itu adalah Pak Afif yang kembali ke kamar dan merebahkan tubuh. Namun saat Bu Latif membuka selimutnya di depannya, tiba-tiba saja kala itu terlihat sesosok pocong yang mengerikan dan berkata seperti sebelumnya. Bu Latif benar-benar merasa shock dan akhirnya dia pun menyusul pingsan malam itu. Pagi harinya, Pak Afif dan juga Bu Latif pun sudah sadar dan juga masih ketakutan. Mereka pun baru meyakini bahwa yang dikatakan Reni itu memang benar. Bu Latif heran kenapa sesosok itu meminta tanah kuburan padahal dia tidak merasa jika ladangnya itu adalah bekas kuburan. Bu Latif kemudian menatap Pak Afif yang terlihat cemas dan akhirnya memaksa Pak Afif untuk mengakui apa yang sebenarnya telah terjadi. Pak Afif yang sudah tidak kuat akhirnya jujur jika dia melakukan penglaris saat dia datang ke rumah Mbah Marjan. Dan kemungkinan benih dan tanah yang didapati dari dukun itu adalah tanah kuburan. "Pak, sebenarnya apa yang telah terjadi, Pak? Tolong Bapak cerita, Pak. Soalnya Ibu lihat Bapak itu seperti cemas begitu loh, Pak. Jujur, Pak." Iya, Bu. Bapak minta maaf, Bu. Kalau sebenarnya Bapak kemarin waktu pergi ke rumah Mbak Marjan itu minta penglaris, Bu. Dan tanah serta bibit itu dari Mbah Dukun itu mungkin menggunakan tanah kuburan, Bu. Makanya kita diteror. Mendengarkan hal itu, Bu Latif benar-benar marah atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Afif. Bu Latif pun mau tidak mau, dia pun harus menyelesaikan masalah ini dan meminta untuk mendatangkan seseorang ustadz. "Kenapa sih, Pak? Bapak itu melakukan ini sih, Pak?" Iya, Bu. Bagaimana lagi, Bu? Bapak juga pengen kita itu memiliki banyak uang. Apalagi kan akhir-akhir ini kita rugi banyak, Bu. Ya, Ibu nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak harus menyelesaikan masalah ini. Jika perlu panggil ustadz. Singkat cerita, akhirnya Pak Afif pun memanggil seseorang ustadz yang ada di desanya. Lalu ustadz yang bernama Ustadz Sulaiman pun datang ke rumah Pak Afif. Saat ustadz datang ke rumahnya, Ustadz Sulaiman hanya geleng-geleng kepala dan meminta Pak Afif untuk bertobat. Ustadz Sulaiman pun meminta untuk mencari daun kelor dan mengambilkan 1 ember air. "Sebelum saya melakukan sesuatu, tolong Bu Latif siapkan daun kelor dan ambil 1 ember air." Iya, baik Pak Ustadz, saya ambilkan daun kelor dan airnya dulu ya." Saat itu Bu Latif pun beranjak ke belakang rumahnya untuk memetik daun kelor yang kebetulan di belakang rumahnya itu ada pohon kelor. Dan beberapa saat kemudian Bu Latif pun sudah selesai memetik daun kelor dan menyiapkan air 1 ember. Kemudian setelahnya daun kelor itu pun ditumbuk dan disatukan dengan air lalu dibacakan doa oleh Ustadz Sulaiman. Setelah itu mereka lalu menuju ke ladang dan juga menyiramkan air itu ke ladang secara merata. Dan pada saat itu keanehan pun mulai terjadi. Semua tanaman cabai yang tadinya terlihat segar tiba-tiba saja mendadak layu semua. Namun Pak Afif dan juga Bu Latif tetap merelakan
Kemudian Ustadz Sulaiman pun duduk bersila di ladang dan mulutnya berkomat kamit membacakan doa. Sementara Pak Afif dan juga Bu Latif melihat Ustadz Sulaiman yang mencoba untuk mengusir sesosok gaib yang ada di ladangnya, bahkan di rumahnya. Hembusan angin pun terasa kencang saat itu, datang membuat siang itu terasa sangat panas sekali, dan entah panas kali ini sampai ke dalam tubuh menyingat. Tidak seperti biasanya, rasa panas yang dirasa oleh mereka saat Ustadz Sulaiman sedang membacakan doa-doa dan memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba saja sebuah bakaran tanaman cabai yang tadinya dibakarnya itu pun seketika sudah menjadi abu semua. Sungguh aneh. Padahal tanamannya itu tadi terlihat basah dan pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi karena panas sekali, mungkin dengan kekuatan Ustadz Sulaiman semua tanaman itu langsung menjadi abu. Beberapa saat kemudian, Ustadz Sulaiman pun sudah selesai mengusir sosok gaib yang ada di ladang, dan setelahnya Ustadz Sulaiman pun memberikan wejangan kepada Pak Afif dan juga Bu Latif diminta untuk sholat taubat nantinya, dan kemudian memohon ampun atas apa telah yang dia perbuat. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya keluarga Pak Afif dan juga Bu Latif sudah tak mendapatkan gangguan lagi. Akan tetapi mereka kembali seperti semula, panennya biasa-biasa saja. Namun mereka tak menyesali, itu lebih baik begitu daripada uang banyak namun hidupnya tidak tenang karena selalu diteror sosok mengerikan. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami, dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhiru qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.